Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal-soal semester. Saya akan memberikan kalian nilai akhir semester. Maka jawab pertanyaan di bawah ini. Tulis pada jawaban kalian itu A atau B atau C atau D ya. Mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berkata yang baik atau diam. Anjuran Nabi Muhammad SAW tersebut mengandung pesan bahwa A. Manusia dapat berbicara dengan fasih. B. Keselamatan manusia tergantung lisannya. C. Menjaga mulut agar sehat. D. Bebas berkata apa saja karena itu hak asasi. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berkata yang baik atau diam. Jawab A, B, atau C, atau D. Nomor 2. Kalimat thayyibah disebut ucapan yang baik. Setiap kebaikan banyak mengandung keutamaan. Hikmah dan keutamaan kalimat thayyibah hauqalah adalah, hauqalah itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Hikmah kalimat la haula wala quwwata illa billah itu apa? A. Menumbuhkan silaturahim. B. Menghambat sikap optimis. C. Menghilangkan kesusahan. D. Mencegah perdamaian. Pilih. Nomor 3. Orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah akan mempengaruhi sikapnya. Sikap yang tercermin adalah, jika kita itu terbiasa membaca la haula wala quwwata illa billah, maka akan tercermin sikap A. Selalu optimis, tidak putus asa. B. Berpangku tangan, semua urusan Allah Subhanahu wa taala. C. Manusia berkekuatan luar biasa. D. Berbangga diri sebagai manusia. Kalau kita itu terbiasa membaca la haula wala quwwata illa billah, kita itu akan bersikap gimana? Jawab A, B, atau C, atau D. Nomor 4. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang mengucapkan hauqalah berarti ia telah A. Berlaku adil terhadap sesama. B. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. C. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. D. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah itu kita berarti gimana? A. Apakah berlaku adil terhadap sesama? B. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. C. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. D. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah? Jawab. Pertanyaan nomor 5. Waktu yang tidak tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah waktu yang tidak tepat. A. Sedang bertemu saudara muslim. B. Menghadapi kesulitan hidup. C. Mendengar seruan azan. D. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tidak tepat. Yang mana? Nomor 6. Setiap kita menghadapi kesulitan,
Setiap kita menghadapi kesulitan dan mempunyai beban hidup yang berat, kita hendaknya mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Tujuannya adalah A. Menyerahkan beban beratnya kepada orang lain. B. Memperberat beban hidupnya. C. Yakin datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. D. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya yang beriman. Tujuan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tujuannya ini mengucapkan la haula wala quwwata illa billah itu apa? Apakah A, B, atau C, atau D? Nomor 7. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qawi. Al-qawi itu artinya kuat. Allah Maha kuat. Bukti Allah itu Maha kuat atau apa? A. Manusia diberi rupa yang elok. B. Seluruh kebutuhan makhluk ditanggung. C. Adanya alam semesta beserta isinya. D. Seluruh makhluk yang hidup akan mati. Sudah? Kalau belum tahu jawabannya, lagi putar ulang videonya. Putar kembali sedikit. Nomor 8. Sikap kalian yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala al-qawi adalah sifat kalian ini. Apa sifat kalian itu mencerminkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuat. A. Membantu teman memberi jawaban ketika ujian. B. Membawa tas orang nenek yang lemah. C. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. D. Memasukkan sebagian uang saku ke kotak amal masjid. Cara kita mencerminkan Allah itu Maha kuat. Nomor 9. Allah Subhanahu wa taala bersifat al-qawi. Maka seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? A. Bisa berbuat sekehendak hati. B. Mampu menanggung beban berat. C. Memenuhi kebutuhannya sendiri. D. Lemah dan tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat al-qawi. Maka makhluknya itu gimana? Makhluk Allah itu gimana? Apakah makhluknya itu bisa berbuat sekehendak hati? Apakah makhluknya mampu menanggung beban berat? Apakah makhluknya memenuhi kebutuhan sendiri? Apakah makhluknya lemah dan tidak berdaya? Soal nomor 10. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan al-qayyum. Al-qayyum artinya Allah itu Maha berdiri sendiri. A. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada manusia. B. Membutuhkan makhluk dalam penciptaan alam. C. Tidak membutuhkan apapun kepada siapapun. D. Mewajibkan manusia untuk ibadah. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri itu gimana? Apakah Allah itu memberi kekuatan kepada manusia? Apakah membutuhkan manusia dalam penciptaan alam? C. Tidak membutuhkan apapun kepada siapapun. D. Mewajibkan manusia untuk ibadah.
Soal nomor 11. Makna sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum adalah Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Maknanya itu gimana? A. Maha mengetahui seluruh yang ada di bumi. B. Memberi penghidupan pada makhluk. C. Mendengar suara hati manusia. D. Maha mandiri dan maha mengatur. Ini sifat Al-Qayyum. Itu maknanya gimana? Nomor 12. Sikap yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum adalah sikap kalian untuk meneladani, untuk mencontoh sifat Allah. Allah Maha berdiri sendiri itu, kalian itu akan gimana sikap kalian itu? A. Membantu orang yang lemah. B. Mandiri, tidak menggantungkan orang lain. Mandiri, tidak menggantungkan orang lain. C. Mengharap bantuan orang lain. D. Memberi kesempatan orang lain berbuat baik. Nomor 13. Tujuan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan datangnya kiamat adalah A. Supaya kita selalu mempersiapkannya dengan beramal soleh. B. Bersantai-santai karena datangnya hari kiamat masih jauh. C. Kiamat itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan manusia. D. Manusia tidak perlu tahu karena tidak ada gunanya. Tujuan Allah itu merahasiakan hari kiamat itu apa? Nomor 14. Tanda-tanda kiamat sugro diantaranya adalah tanda kiamat yang kecil, ya. A. Munculnya Dajjal. B. Turunnya kabut tipis. C. Benda keras berbicara. D. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Tanda kiamat kecil, kiamat sugro. Ada nanti yang lainnya kiamat kubro, kiamat yang besar di belakangan. Yang pertama dulu kiamat kecil dulu, baru kiamat besar. Nomor 15. Tanda-tanda kiamat kubro adalah kiamat yang besar itu tandanya apa? Banyaknya kemaksiatan. B. Orang kaya diagung-agungkan. D. Benda keras berbicara. D. Matahari terbit dari barat. Ini kalau udah ada tanda yang mana, baru kiamat besar sekali. Pilih A, B, C, atau D. Nomor 16. Sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Mengumpulkan banyak harta. B. Beramal soleh. C. Menikmati kehidupan dunia. D. Beribadah sesuai kemauan. Sikap kita untuk mencerminkan kita itu beriman kepada hari akhir, hari kiamat itu. Dengan gimana sikap kita itu? Apakah kita mengumpulkan banyak harta, atau beramal soleh, atau menikmati kehidupan dunia ini, atau beribadah sesuai kemauan aja. Ketika dia mau aja kita beribadah. Nomor 17. Pasangan yang tepat dari nama hari akhir dan artinya adalah, ini pasangan yang tepat, ya. Nama hari akhirnya artinya apa? Nomor 1, Yaumul Wa'id. Mana Yaumul Wa'id ini artinya? Apa arti Yaumul Wa'id?
Cari dulu arti yaumul wa'id. Baru kalian bisa menyambungkan dan atau memasangkan satu dengan A atau B atau C atau D di kotak ini. Apa arti yaumul wa'id dulu atau artinya? Nomor 2, apa arti yaumul hasr? Apa arti yaumul mizan? Apa arti yaumul hisab? Nah, kalau kalian udah tahu arti yang 4 ini, baru kalian tahu pasangannya. Jawabannya T. Apakah nomor 1A, apakah yaumul wa'id itu artinya hari penyesalan? 2B, ini A-nya. 2B, yaumul hasr, apakah yaumul hasr itu artinya hari perhitungan amal? Harus kalian tahu arti yaumul hasr dulu. Nomor B, itu jawabannya 3C. 3C itu nomor 3 yaumul mizan, C-nya itu hari terlaksananya ancaman. 4D, yaumul hisab, apakah artinya hari perhitungan amal? Nah, kalau bukan yang A dan yang B ini, apakah C yang benar? 1B, yaumul wa'id, hari perhitungan amal. Apakah wa'id itu artinya perhitungan? Kalau bukan yang C, apakah D? 2A, yaumul hasr, hari penyesalan. 4B, yaumul hisab, hari perhitungan amal. Apakah D ini jawabannya tepat? Cari arti dari yaumul wa'id, yaumul hasr, yaumul mizan, yaumul hisab. Arti dari yang 4 ini. Pertanyaan ke-18. Seluruh amal manusia ketika hari akhir yang digambarkan dalam surah Al-Qari'ah adalah A. Manusia berterbangan seperti anai-anai. B. Setiap amal akan mendapat balasan. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal soleh saja. D. Pendusta akan bahagia. Ini mana jawaban dari surat Al-Qari'ah? Nomor 19. Perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika bertamu adalah A. Mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Apakah tidak boleh? B. Berdiri dengan posisi badan membelakangi pintu. Apakah tidak boleh? Bertamu menginap selama seminggu. Apakah tidak boleh? Menjawab dengan nama yang jelas ketika ditanya. Apakah tidak boleh? Mana yang tidak boleh ini? Mana yang sudah kalian pelajari? Apakah kalian itu boleh menginap seminggu di rumah orang ketika bertamu? Nomor 20. Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik. Beliau memberi contoh waktu bertamu yang baik. Beliau memberi contoh waktu bertamu yang baik. Mana? Apakah pagi dan sore yang baik? B. Apakah waktu istirahat yang baik? C. Apakah sebelum subuh itu masih gelap gulita? D. Siang dan malam, apakah waktu siang orang tidur? Mana waktu bertamu yang baik? Soal 21. Pak Syahid suka berkunjung ke rumah saudara dan teman-temannya. Banyak manfaat yang diperoleh oleh Pak Syahid. Manfaat dia berkunjung itu apa? A. Apakah menghabiskan jamuan? B. Merepotkan tuan rumah saja. C. Mempererat persaudaraan. D. Mengisi waktu luang. Dua. Epi dan Najah, teman sekelas.
Sepulang sekolah, Najah ingin berkunjung ke rumah Epi. Maka sikap yang harus ditunjukkan Epi adalah, Epi, gimana Epi? Sikap kamu itu, Epi, kepada Najah seharusnya gimana? A. Menemani jamuan makan. B. Membiarkan di luar rumah. C. Segera meminta temannya pulang. D. Ditinggal tidur dahulu. Gimana seharusnya kepada tamu kita? Menemani jamuan makan ini artinya memberi jamuan makan ya. Itu yang A. Soal nomor 23. Bertamu dapat menjadi sarana berdakwah. Maksudnya adalah, kalau kita bertamu ini seperti kita itu bisa berdakwah. Maksudnya gimana? A. Membantu teman yang kesusahan, meluaskan rezeki dan panjang umur, menyampaikan berita kebenaran, menyampaikan cenderamata. Kita tuh bertamu sekalian bisa berdakwah. Kalau berdakwah itu gimana? Apakah membantu temannya kesusahan, meluaskan rezeki dan panjang umur, menyampaikan berita kebenaran, menyampaikan cenderamata? Mana dakwah itu? Nomor 24. Sikap yang mencerminkan teguh pendirian adalah A. Mengikuti setiap ajakan teman. B. Tidak suka terhadap teman. C. Tidak mengikuti teman berbuat salah. D. Tidak ikut campur pada urusan orang lain. Ini sikap kita teguh pendirian. Pilih antara A, B, C, atau D. Soal 25. Manfaat berperilaku teguh pendirian adalah A. Tidak mudah menyerah. B. Khawatir terhadap risiko. C. Pesimis pada cita-cita. D. Selalu menerima apa adanya. Apa manfaat kita itu teguh pendirian? Nomor 26. Guru kelas 5 mengajak murid-murid untuk menyisihkan uang saku disumbangkan pada korban bencana alam. Siapa memberi seluruh uang sakunya? Sifat yang ditunjukkan siapa adalah gimana? Apakah siapa ini teguh pendirian? Apakah dia boros? Apakah dia tawakal? Apakah dia dermawan? Apa sifat siapa yang menyumbangkan uangnya ke korban bencana alam itu? Termasuk apa ini siapa? Apakah termasuk teguh pendirian? Apakah dia termasuk boros? Apakah dia termasuk tawakal atau dermawan? Soal 27. Hakikat harta yang disedekahkan adalah A. Berkurang keberkahan. B. Merugikan diri sendiri. C. Dilipat gandakan rezekinya. D. Sia-sia amalnya. Kalau kita sedekah itu kita akan gimana? Berkurang keberkahan? Apakah rugi diri sendiri? Apakah dilipat gandakan rezekinya kalau kita sedekah? Apakah sia-sia amalnya? Soal 28. Pak Bahri menderita sakit jantung selama beberapa tahun, tetapi tidak mau berobat karena bertawakal kepada Allah SWT. Pendapatmu tentang sikap yang harus dilakukan Pak Bahri adalah, seharusnya Pak Bahri ini gimana? Apakah dia harus berobat dahulu sebelum tawakal? Apakah dia berobat dahulu baru tawakal ini Pak Bahri? B. Apakah dibiarkan saja karena sudah tawakal? Biarkan saja penyakitnya. Baru dia karena sudah tawakal.
C. Tawakal tanpa disertai usaha. Apakah ini betul? D. Sakitnya dapat sembuh dengan sendirinya. Apakah sakitnya Pak Bahri ini dapat sembuh dengan sendirinya? Soal nomor 29. Keuntungan seseorang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Dipanjangkan umur, B. Hatinya gelisah, C. Bersyukur dan bersabar, D. Tidak mendapat apapun. Apa keuntungan orang yang bertawakal? Apakah A, B, atau C, atau D? Soal 30. Cara bertawakal yang tepat adalah A. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Tidak perlu repot-repot dengan cita-cita. C. Yang penting berdoa. D. Berusaha kemudian berdoa. Gimana cara kita bertawakal yang tepat? Apakah semua diserahkan kepada Allah? Apakah tidak perlu repot dengan cita-cita? Apakah yang penting berdoa saja? Apakah berusaha kemudian berdoa? Gimana cara yang tepat? Demikian soal yang saya berikan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.